Hai, I'm Sharon sama Putri, dan di video kali ini aku mau membahas tentang gimana sih awal mula berdirinya Taman Bacaan Masyarakat sampai ada Taman Bacaan Az-Zahra ini dan Taman Bacaan Masyarakat yang banyak di luar sana. So, let's get started! Well, sebenarnya sejarah Taman Baca udah ada sejak lama, di mana tahun 1910 Balai Pustaka yang tugasnya sebagai badan penerbit sekaligus badan sensor bahan bacaan milik pemerintah kolonial telah memfasilitasi berdirinya lebih dari 1000 perpustakaan rakyat, di mana pada saat itu bertujuan untuk memajukan sekolah kepandaian Bumi Putra. Dan taman pustaka yang ada pada saat itu hanya khusus mengoleksi dan menjual buku yang diterbitin sama Balai Pustaka itu sendiri, sehingga terjadi semacam perlawanan oleh para pedagang dan peminjam buku untuk mendistribusikan buku Melayu pasar, sehingga Balai Pustaka sendiri mendakwa bahwa itu disebut sebagai dengan bacaan liar. Pasca kemerdekaan sepanjang tahun 1950, akhirnya pemerintah giat membentuk perpustakaan rakyat yang pada saat itu dinamakan sebagai Taman Pustaka Rakyat atau disingkat sebagai TPR, sebagai media untuk menekan angka buta aksara pada saat itu yang sangat amat tinggi di masyarakat. Dan TPR pun didirikan dalam berbagai tipe, macam-macam tipenya. Ada tipe A untuk pedesaan, tipe B untuk kabupaten, dan tipe C untuk provinsi. Dan banyak sekali taman bacaan yang udah masuk ke dalam tipe-tipe tersebut. Huru-hara politik dan pergantian rezim akhirnya menjadikan program taman bacaan atau perpustakaan rakyat ini menjadi terbengkalai. Dan akhirnya di akhir dekade era Soeharto, pembentukan taman bacaan pun mulai didorong lagi. Sejak tahun 1992 atau 1993, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah telah membantu pembentukan 5.000 taman bacaan yang tersebar di berbagai daerah, dengan harapan bisa menekan angka buta aksara dan menggalakkan minat baca masyarakat. Di samping inisiatif dari pemerintah, hadirlah secara bersamaan inisiatif dari masyarakat untuk membentuk taman bacaan masyarakat, di mana pada tahun 1970 adanya perpustakaan komunitas komersil yang menyewakan buku atau komik. Setelah itu di tahun 1980 muncul juga perpustakaan komunitas yang bersifat non-komersil yang menjadikan anak-anak sebagai fokus perhatian dari layanannya. Riwayat taman bacaan yang didirikan ataupun difasilitasi oleh pemerintah akhirnya memasuki masa suram pada saat krisis ekonomi di tahun 1997. Setelah masa krisis, terjadinya uji ulang program pemerintah di mana masa depan taman bacaan pun jadi nggak menentu, nggak tahu nih arahnya mau kemana. Dan adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadikan tanggung jawab pendidikan ini dari pemerintah pusat turun ke pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, yang menjadikan taman bacaan ini menjadi terbengkalai gitu. Dan pada saat itu juga pemerintah nggak merawat taman bacaan itu sendiri gitu. Ada beberapa pemerintah nggak merawat taman bacaan itu sendiri. Taman baca milik pemerintah sebenarnya nggak difokuskan untuk jangka panjang dengan sistem operasional yang jelas, karena koleksi-koleksi bukunya itu difokuskan pada buku Pancasila, doktrin pemerintah, propaganda politik Soeharto, sehingga taman bacaan pun nggak diminati dan nggak mendapat dukungan dari masyarakat juga. Awal tahun 2000-an akhirnya taman bacaan independen pun mulai bergeliat setelah lengsernya Soeharto menjadikan masyarakat sipil menjadi lebih dinamis dan inginnya terjadi perubahan, dan akhirnya orang-orang pun berkontribusi bersama masyarakat mendirikan, salah satunya berkontribusi melalui taman bacaan, perpustakaan komunitas, literasi masyarakat adat, dan akhirnya terbentuklah taman bacaan di kota-kota di Pulau Jawa. Contohnya ialah Pustaka Loka, Rumah Dunia, Jaringan 1001 Buku, Tobucil, dan masih banyak lainnya. Dan juga dengan bantuan media yang akhirnya menjadikan pembentukan taman bacaan ini menjadi tren. Dan biasanya relawan-relawan yang bentuk taman bacaan ini ialah kalangan anak muda, dan akhirnya menyebarlah pembentukan taman bacaan yang ada di kota-kota kita. Salah satunya ialah Taman Bacaan Az-Zahra.
sejarah tahun bacaan, awal mulai berdirinya tahun bacaan yang aku baca dari berbagai sumber. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you, bye!